wabarakatuh guys. Jumpa kembali dengan channel Srianto Herbapam. Oke guys, hari ini saya akan mereview permintaan teman-teman bagaimana cara pemupukan dengan NPK 1616. Dan di sini kawan-kawan, banyak sekali teman-teman kita yang kurang memperhatikan penggunaannya atau cara pemupukannya NPK, sehingga akibatnya banyak tanaman teman-teman itu pada overdosis yang tujuannya ingin mempercepat pertumbuhannya, malah mempercepat kematiannya. Dan ini yang mau kita bahas sesuai dengan permintaan teman-teman, yaitu yang perlu kita perhatikan sahabat-sahabat, yaitu cara penggunaannya. Jadi ini sangat penting sekali. Sebelum kita melakukan pemupukan apapun, itu harus dengan rekomendasi yang direkomendasikan di mana sahabat-sahabat pupuk mendapatkannya. Atau kalau kemasan pabrik, kita perhatikan yang ini. Cara aplikasinya, yaitu aplikasi pupuk dengan cara ditimbun dengan tanah, disebarkan ke permukaan tanah, atau dengan cara dilarutkan dalam air terlebih dahulu lalu disiramkan ke tanah. Kemudian aturannya sahabat-sahabat bisa lihat yang di sini. Ini sebagai pupuk susulan. Jadi di sini dituliskan 5 sendok makan NPK 1616 dan 2 sendok makan Ultra DAP. Di sini saya tidak ada membawa Ultra DAP. Larutkan ke dalam 10 liter air dan dikocorkan untuk 50 tanaman. Saya rasa kalau kita pemupukannya sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh pabrik atau pembuat atau pemproduksi, insya Allah tanaman kita aman. Tapi kebanyakan kawan-kawan saat ini, karena teman-teman ingin segera melihat reaksinya pupuk NPK ini, mereka tidak mentaati peraturan atau rekomendasi yang dibuat oleh pabrik. Sebagai contoh seperti ini, ada teman-teman yang mengaplikasikan durian di bawah 3 tahun itu dengan 1 genggam tangan. Dan 1 genggam ini sahabat-sahabat, ini perkiraan lebih dari 5 sendok. Ini bisa jadi 1 genggam ini 6, 7 atau 8 sendok makan. Sedangkan anjuran pabrik yaitu 5 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 10 liter air, dan ini kita siramkan untuk tanaman masa vegetatif sampai dapat 50 pohon. Jadi kebutuhannya NPK ini sangat sedikit sekali. Jadi tidak seperti yang sahabat-sahabat bayangkan, semakin banyak pupuk kimia ini semakin bagus. Malah sebaliknya. Justru yang akan lebih baik lagi tanaman sahabat-sahabat, yaitu dengan menggunakan pupuk yang organik. Dan ini hanya rekomendasi saya. Dan apabila sahabat-sahabat masih menggunakan pupuk kimia macam NPK ini jangan terlalu banyak digunakan atau terlalu sering digunakan. Kita lihat lagi deskripsi saran yang dianjurkan oleh pembuat NPK ini, yaitu ini kawan-kawan, per aplikasi 3-4 kali pemupukan. Jadi dengan menggunakan NPK ini jangan tiap bulan sekali, itu terlalu sering dan tanah bisa menjadi panas. Kalau tanah panas itu bisa menyebabkan akar serabutnya itu membusuk, dan yang terjadi tanaman sahabat-sahabat tidak semakin sehat, malah akan semakin memburuk. Jadi harus kita perhatikan setiap kita pemupukan rekomendasi yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat pupuknya. Insya Allah kalau kita mengikuti aturan yang dianjurkan oleh pabrik, tanaman kita aman. Jadi jangan berlomba-lomba banyak-banyakan pupuk kimia pada tanaman, karena imbasnya tidak semakin sehat, malah semakin sakit. Dan banyak sekali kawan-kawan teman-teman kita yang menggunakan NPK 1616 ini
karena salah persepsi pemupukannya, itu tanamannya malah semakin meranggas. Pucuknya pada kering, kemudian daun-daunnya pada terbakar atau daun-daunnya gosong. Itu karena sahabat-sahabat, pemberian pupuk NPK-nya itu overdosis atau melebihi ketentuan yang dianjurkan oleh pabrik pembuat NPK-nya. Jadi sahabat-sahabat, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus, tidak overdosis, sebelum pemupukan kita harus cek cara aplikasi, kemudian ukuran aplikasi, dan per aplikasinya. Ini sangat penting sekali dan ini harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi ya, jangan hanya sekedar mupuk tapi tanpa mempelajari dulu pemupukannya atau ukuran pemupukannya. Langsung saja kita akan terjemahkan apa yang menjadi anjuran dari pabrik NPK ini seperti apa untuk tanaman vegetatif atau masa pertumbuhannya. Rekomendasi dari pembuat NPK 1616 ini tadi yang barusan kita baca, yaitu 5 sendok makan yang dilarutkan dengan air 10 liter. Ini kalau kita menggunakan dengan sistem kocor atau siram. Kok sedikit sekali ya sahabat-sahabat? Ini berarti NPK ini 1616 ini sangat keras ini. Makanya penggunaannya tidak boleh banyak-banyak. Dan ini sahabat-sahabat yang harus perhatikan, yaitu pengaturan dosis yang dianjurkan oleh pabrik pembuatnya. Langsung saja kita akan praktekkan. Dan ember ini sahabat-sahabat, ini isinya 20 liter. Dan ini saya gunakan untuk separuhnya saja supaya mendapat 10 liternya. Berhubung saya tidak membawa sendok, jadi perkiraan saja 1 sendok makan itu segini kawan-kawan. Ini 1 sendok makan, jadi kita berikan 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk NPK ini sahabat, saya pernah mendapatkan NPK yang KW. Biasanya NPK yang KW itu dia tidak mempunyai bungkus seperti ini. Dia tidak pak-pakan eceran. Saya pernah mendapatkannya, begitu saya berikan sampai 3 kali pengairan, itu tidak ada hancur sama sekali. Jadi kita larutkan. Kalau NPK yang ori, sahabat-sahabat, ini mudah sekali larut. Ini sudah larut, ini sudah tidak lagi ada lagi. Dan langsung kita untuk contoh aplikasinya, yang kita berikan dengan sistem curah yang campur dengan air, atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya yaitu dikocor. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Ini cara yang pertama, sahabat-sahabat, yaitu kita larutkan bersama dengan air. Dan untuk pemberiannya jangan dekat-dekat dengan pohon, karena NPK ini pupuk yang kandungan kimianya keras. Jadi harus
kita sejajar dengan daun terluar. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of... Cara yang kedua yaitu ditabur langsung, sahabat-sahabat. Dan tabur langsung ini ada dua cara. Yang pertama bisa kita tabur langsung begitu saja, dan lebih bagusnya kita menggunakan parit. Seperti ini saya telah membuat parit melingkari pohon dengan cara pakai ukuran daun yang terluar, atau masuk sedikit tidak apa-apa. Ini akan lebih halaman lagi, dan jangan dekat-dekat dengan perakaran, khusus untuk obat yang bertendensi kimia seperti ini. Ini sangat rentan dan rawan. Kita ambillah 1 sendok makan, kira-kira segini sahabat-sahabat, 1 sendok makan. Ini langsung kita taburkan melingkar di parit yang sudah kita sediakan. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes in. Berikutnya yaitu cara dengan ditabur langsung. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Fungsi penutupan setelah pemupukan ini, sahabat-sahabat, yaitu untuk melindungi unsur haranya dari penguapan karena sinar matahari. Makanya ini sangat penting sekali supaya unsur haranya fokus, langsung terhisap semuanya ke dalam tanah, meresap semuanya ke dalam tanah. Jadi pemupukan NPK ini supaya tanaman sahabat-sahabat tidak kena overdosis, yaitu sekali lagi saya ulangi, perhatikan cara penggunaannya. Jadi ini sangat mutlak, sangat penting. Jadi misalnya sahabat-sahabat mempunyai cara sendiri dan tidak sesuai dengan rekomendasi pembuatnya atau pabriknya, resiko ditanggung penumpang. Jadi jangan salahkan pabrik pembuatnya, karena pabrik memberikan instruksi penggunaannya ini sudah berdasarkan penelitian. Jadi tidak hanya sekedar menulis aturannya, tapi sudah berdasarkan penelitian. Pun dengan dosis-dosisnya yang sudah ditentukan dalam aturan ini sudah dalam penelitian. Penggunaan NPK ini tidak bisa seperti pupuk organik, sahabat-sahabat. Jadi ini tadi dituliskan masa aplikasinya 1 tahun, anjuran pabrik hanya 3-4 kali.
Jadi jangan sampai sahabat-sahabat mengaplikasi dengan pupuk NPK ini 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Jadi ikuti anjuran pabrik, yaitu dalam 1 tahun 3 atau 4 kali. Misalnya sahabat-sahabat mau seminggu sekali, 10 hari sekali, 1 bulan sekali. Jadi resiko ditanggung penumpang kalau ada tanaman sahabat-sahabat tidak malah subur tapi malah kabur alias mati. Dan di sini saya rekomendasikan untuk sahabat-sahabat lebih aman lagi, misalnya mau melihat tanamannya lebih cepat pertumbuhannya lagi, apabila nanti selesai penggunaan pupuk NPK ini, sahabat-sahabat bisa tambahi untuk aplikasinya dengan VOC Herbapam ini. Kalau pupuk ini pupuk organik, jadi ini tidak ada overdosis. Jadi sahabat-sahabat mau pemupukan 10 hari sekali juga boleh, mau pemupukan seminggu sekali juga boleh, mau 1 bulan sekali juga boleh, atau sesuai dengan anjuran pabrik bisa kita gunakan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Sekali lagi, pupuk organik ini tidak berefek samping dan tidak menimbulkan gosong overdosis. Dan cara penggunanya pun dengan VOC Herbapam ini sangat simpel dan mudah. Jadi kita bisa mau semprot juga bisa, mau kita siram kocor bisa, mau kita curah langsung tanpa disemprot, tanpa disiram. Jadi kita hanya menggunakan tutupnya saja. Ini per pokok 1 tutup kita berikan 4 sisi melingkar. Sekali lagi, VOC Herbapam ini bukan pupuk yang berkonotasi kimia, ini pupuk yang organik, jadi ini akan lebih sangat aman. Jadi kalau sahabat-sahabat mau memadukan VOC Herbapam dengan pupuk kimia macam NPK tadi, bisa NPK-nya 1 tahun 3 kali, 1 tahun atau 4 kali. Kemudian sahabat-sahabat untuk perawatan hariannya menggunakan VOC Herbapam. Ini bisa diaplikasikan 1 bulan sekali, atau bahkan mau diaplikasikan 2 minggu sekali, no problem. Tapi untuk pupuk kimia macam NPK, anjuran dari perusahaan itu 1 tahun paling banyak 3 atau 4 kali, jangan lebih. Itu anjuran dari pabrik pembuat NPK-nya. Jadi kalau sahabat-sahabat misalnya aplikasi 1 pohon dengan 1 genggam tangan, 1 genggam ini kira-kira ada sekitar 6 sampai 7 sendok makan sahabat-sahabat. Kalau ini sahabat-sahabat kasihkan di 1 pohon, dijamin akan ada overdosis. Itu nanti sahabat-sahabat yang akan rugi sendiri. Jadi jangan salahkan perusahaan, karena perusahaan sudah memberikan aturannya di kemasannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara.